maci, pitih, banyak. Bahasa Arab tu jadi bahasa Arab kula banyak jadi bahasa Indonesia. Khususnya. Khusus tu bahasa Arab. Aku nak murah naci. Kalau apa sudah salat Isya, nyobain deh ibu kopi ginseng. Ya kan? Atau kecil pak, anang kadi kulit gobo. Itu kecil awak kan bahasa Minang tu. Anang kadi kulit. Itu bahkan bukan bahasa Minang. Kata kerjanya akala. Ia kulu. Berubah jadi kata benda makulat. Artinya makanan kecil. Nyominangan di orang wak kulit. Nyo Indonesia kan di orang restoran kuliner. Asalnya dari bahasa Arab makulat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu syahidan wa mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allahi bi'idnihi wa sirajan munira. Wa basyiril mu'minina bi anna lahum minallahi fadlan kabira. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita muliakan Bapak Asisten 3 Pemerintah Kabupaten Dharmasraya, seluruh anggota-anggota beliau yang hadir. Dan kita hormati Bapak Kapolres, Bapak Kapolsek, Bapak Dandim, Bapak Camat, dan Bapak Wali Nagari se-Kecamatan Timpe, termasuk seluruh sahabat-sahabatku niniak mama nan salapan nan baure cakam katanah jauh tahun jam kapitalo panuhlah bumi di rumpunnya digampo indak tabokekan di badai alun katauliang konon kok goyang angin lalu. Niniak mama urek tunggang pucuak nan boleh di nagari dahan rampak daun narimbun jopot sako putih labek buah nan masak makanan anak kemanakan kapai tampai batanyo kapulang tampai baberito. Nan kita muliakan para alim ulama suluhnya tarang di dunia bendangnya sampai ke akhirat kok duduk bacamin kitab tagaknya rintang jopi tua tahu dihalal dengan haram saratos sah dengan bata aye janih tapian suci minuman anak di nagari. Kita doakan niniak mama alim ulama sehat wal afiat. Kemudian yang kita hormati seluruh bondo kanduang baik dari BKMT maupun dari BMT maupun ibu-ibu bayangkari yang suaminya polisi, kemudian ibu-ibu Dharma Wanita PKK yang suaminya masih aktif menjadi pegawai negeri, dan ibu-ibu bondo kanduang juga di zaman modern ini sudah beberapa tahun dipercaya menjadi anggota DPRD, jadi ketua DPRD. Malah yang sangat mengagumkan kita untuk bupati terpilih, Bupati Dharmasraya sekarang
adalah seorang perempuan yang masih perawan, putri dari Bapak Marlon mertua. Itulah yang akan dilantik tanggal 20 besok oleh Bapak Presiden dengan banyaknya kepala-kepala daerah yang akan dilantik. Mudah-mudahan Bundo Kanduang, anggota DPRD, ketua DPRD, bupati yang telah dipilih oleh masyarakat untuk memimpin negeri ini, pertama kita doakan fisiknya sehat, mentalnya juga sehat. Di zaman di penghujung hari ke kiamat, apa? Orang sehat banyak tubuhnya, tapi mentalnya rusak. 2009 balik, bara orang ndak COVID nan di COVID kan, ya kan? Orang kon ndak COVID, ti di COVID kan? Bara banyaknya. Itu orang bermental rusak. Ada lagi orang bermental rusak, lawiknya sertifikat kan, nyopaga di tengah. Ini orang kalau sudah bermental rusak. Jadi kita doakan pejabat-pejabat ini bukan sehat fisik saja, tapi sehat mentalnya. Kita butuh orang pintar, tapi kita sangat membutuhkan orang benar. Orang benar itulah kaum muslimin yang kita minta kepada Allah. Di dalam Al-Quran, setiap kita memilih pemimpin, disuruh kita berdoa, Rabbi adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni mukhraja sidq waj'alni min ladunka sultanan nasira. Oh Tuhan, masuklah kami ke tempat masuk nan bana, keluarkan kami ke tempat keluar dan bana. Jadikanlah pemimpin kami nan bisa menolong kami. Itu Al-Quran, Pak. Doa ini di dalam Al-Quran. Nah, jadi kita doakan seluruh pemimpin ini menolong kita sebagai rakyat. Ambo kadang-kadang sebagai orang tua, Pak, ndak ingin ambo satu memilih pemimpin. Batu banyak basuh dia ambo, sama je menolak auto rusak, Pak. Lai duit mesinnya kau hanya tinggal sana. Ini bapak-bapak, mudah-mudahan di Dharmasraya ndak terjadi model itu. Amin. Ya Rabbal. Ya ndak banyak cuitu. Banyak bapak-bapak, banyak. Kita doakan ndak terjadi lagi yang seperti ini. Amin. Sia Bundo Kanduang nang kami hormati itu, beliau lin papih rumah nan gadang, Sumara Anjuang Paranginan, ka unduang-unduang ke Madinah, ka payuang Panji ke Sarugo, ko idui tampai baniak, mati tampai banaza, makan kami untuk kau lapa, minum kami untuk kau membuai air. Itulah beliau Bundo Kanduang. Orang nan arif bijaksana, tahu dipaneh kamalatui, jaleh jodahan kamaimpo, pandai balega dinan sampi, tahu batinggang dinan tidak. Dek santiang Bundo batinggang, satitiak santan dikuali, masak kaliyo sikua kabau, harum setahun perjalanan. Dek pandai beliau batana, puntuang dielo disuruti, bakayu kelupak pisang, masaklah nasi jogo lainnya. Dek santiang beliau batana, kambang bungo limau nasinya. Kok tamakan diraso nasi, 3 tahun tainda lapa. Kok tak cubo jo raso gulai, 5 musim taraso jo lamaknya. Sagantang barehnya tanah, kanyang laurang sadar masrayanya. Jadi Bundo Kanduang ko, jangan pak tinggal-tinggal anda. Lain terangnya ada pak tu. Bundo Kanduang ko sangat sayang juga. Tapi kalau dapet nyota singguang, anyo lagi kopi tu bau manci.
Awak mati muda dia. Jadi ibu-ibu ko kita muliakan inyo. Amin. Iyo orang-orang terhormat ibu-ibu. Iyo. Ibu-ibu yo orang terhormat indah. Kalau yo jangan mau tajo sedang dia mengaji. Ya kan berganti-ganti awak mengecek. Kalau ibu-ibu kama mengecek, ambo menengah. Tapi kalau ambo dipersilakan mengecek, ibu-ibu menengah. Setuju? Ambo itu sepandainya Pak. Kalau balimpi gelombang mati siaran. Ya kan? Apa yang harus kita dengarkan? Masjid seperti ini Pak, seseorang yang diberi kelebihan rezeki oleh Allah, mampu dia membangun dengan rezeki itu. Nampak yang sulit maramikan salat subuh berjamaah. Ambo siko salat subuh berjamaah tadi, ampe seorang mengikut imam di belakang. Betul Pak? Aku problem. Itu nanti kecil le Pak Bupati tadi. Lai terang ada bu tu. Atau kau jangan mau tajo sedang mau ngecek. Atau mau tajo le. Iya kan? Kaum muslimin, ibu-ibu dan bapak-bapak, banyak sekali orang dermawan sekarang di Padang Sebarat. Masjid di UPI, masjid di tepi laut, masjid dekat Oten Pangeran. Itu orang-orang pribadi sembangun. Banyak na lain orang mengalihame, ada masjid pribadi nyo bangun dekat Bukit Bacang, ada di Padang Taruk, ada di Piladang, ada di Kayu Tanam, ada di Lubuk Aluang. Sudah banyak orang membangun masjid dengan uangnya. Tapi kaum muslimin para jemaah, ambo dek kama-kama wirid sehingga ambo salat di masjid narancak tu. Ada jamaah ko Pak, panuh pun tuang rokok di tempat bodot. Siko jantan jadi yo, kok kamar rokok lah kamasuk tempat bodot di padaman di luar dimasukkan ke tong saruk. Tapi narancak mana berhenti lah merokok. Sebab rokok kau ndak ada dalam serugo. Apa stres di serugo nanti? Pi kok masuk neraka amarokok je lah tarui. Tak ada. Jo api-api pai duit rokok mudah di neraka tu nanti. Tapi kalau ingin masuk serogo, awarantilah merokok supaya jangan gamang. Membau pun tuang rokok dicampain di tempat dicampain tempat berdua. Berdosa tak? Berdosa Pak. Pun tuang rokok karena ia itu tambah busuk. Kemudian ada je orang sudah buang air ketek, buang air gadang, masih nampak buihnya di dalam tu. Kerana ndaknya siram. Nyo mungkin tak biasa di kampung tinggal buang air di batang air. Anyu-anyu ke bawah. Keceknya di masjid kau dituju. Ndaknya siram. Ini jangan terjadi di Masjid Narancak. Terima kasih banyak atas penghargaan dan penghormatan dari Bapak Masyarakat Nagari Timpe, Kecamatan Timpe, dan seluruh nenek mama, alim ulama yang mempersilakan ambo untuk berceramah lebih kurang 50 menit. Sebab itu, karena waktu awak tadi banyak tak pakai meresmikan masjid ini. Sebab apa? Jam 4 kurang 10 itulah masuk pulau waktu asar. Kami sesudah melanjutkan safari dakwah ke Sitiong Ampe Sungai Rumbai. Dari pasar Sungai Rumbai masuk lo 2 kilo ke dalam. Ya kan? Jadi kita pergunakan waktu dan saketek. Ibu bapak yang terhormat, ambo yakin orang nan sarami ko datang itulah menyimak ambo mengaji di YouTube. Yo. Boleh ambo tanya cik? Boleh? Manan gagah nan di dalam YouTube ko jonan asli ko. Ambo nak percaya dah Pak.
Bangko ndak percaya, ndak mungkin orang umur 77 bertanya jo gagah. Sawananya ambo sasik tanya, nan kambo tanya ndak itu doh. Oh, sehat bapak-bapak tanyakan, itu bukan ambo senang mendoa. Nan mendoakan jamaah kok. Tadi kami patah malam sudah mengaji di Kabupaten Kampar Kiri. Boya kita ke Barangke langsung ke Dharmasraya. Kita doakan badannya sehat, umurnya panjang. Walaupun kurang lalu, tetap alhamdulillah diberi kesehatan. Jadi siang ko Pak, kita ndak mengaji dah. Karena kaji ko lah disampaikan dek buya-buya dari ujung sampai ke pangkal. Ibarat orang menanam tabu, tabu ko lah elok ditabang, lah dicancang dari ujung, dari pangkal sampai ke ujung. Manan manih tabu di pangkal jo di ujung. Manih di pangkal. Kalau ambo ulang mengaji siang ko, lah tahu juang tabu tu tiba ambo. Tu ambanya lah. Tapi walaupun manih tabu di pangkal, amba tabu ke ujung. Kalau tabu ke ditanam balik, pangkalnya dan ditanam ujungnya. Ujungnya. Jadi kok lah hamba ujung tabu kita tanam malah balik. Kok namuah kita menanam di tanah hitam kepanehan, lai bataru salai daun, kajadi suluh dinan kalam. Rajin kita menanam ujung tabu, insya Allah menjadi pangkal tabunya. Kita kaji seketik bangunan masjid. Masjid tertua di bumi ke di mana Pak? Nan membangunnya malaikat tu ditaruhin dek Nabi Adam di mana? Di Si Junjung atau di Dharmasraya? Di mana? Di Makkah. Inna awala baiti wudi'a linnas lalladzi bi Bakkah. Sesungguhnya rumah pertama untuk beribadah dibangun di muka bumi ini di Makkah. Tapi bangunannya baru berbentuk Ka'bah. Akinilahnya tiru de orang nagari Sungai Duo, ya Sungai Duo. Di dalam Ka'bah orang sinan sembahyang tiap hari. Hari Jumat na lalu ambor sinan wirid. Itu viral kini. Ba'a musaji dibuat orang bentuk Ka'bah. Jadi bukan Ka'bah yang itu, tapi yang di tanah suci. Ya kan? Kemudian Nabi itu diancam oleh orang Quraisy menegakkan tauhid, menegakkan Islam, maka beliau disuruh pindah dari Allah ke Madinah. Madinah itu namanya Yasrib. Dalam perjalanan Nabi itu mengalami ancaman-ancaman. Tapi yang terakhir beliau tiba di lokasi yang namanya Kuba, ya kan? Orang yang mengepung Nabi itu ketuanya namanya Buraidah bin Hasim. Dia mempunyai anggota 75 orang. Namun dia tidak tahu mana yang Nabi dan mana yang Abu Bakar. Orangnya sama-sama berbaju putih dan tingginya sama. Karena dia tidak tahu mana yang Nabi, maka dia menerima instruksi dari orang yang mengupah untuk membunuh. Tanya dulu orang tu biko, kalau namanya katanya Muhammad, langsung pancuang lienya. Setelah Nabi dengan orang Islam, dengan Abu Bakar tiba di sana, ya kan, dikepung oleh 75 orang. Menurut logika Pak, berdua orang lebih bisa melawan 75 orang. Enak kan? Senjatanya langkuk tu. Tapi Nabi tidak cameh. Dia tidak tahu nama Nabi, bertanya dulu. Setelahnya kapuang bertanya. Pasnya bertanya ke Nabi.
Man anta, sia engkau? Nabi digerakkan lidahnya di Allah, nyo sabui sampai ke nama kakeknya nan ketiga. Ana Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hasim. Setelah Nabi menyebut mode itu, orang tu betul. Ba mengkota panah engkau. Ambo menjawab jujur. Nama ambo Muhammad, ayah ambo Abdullah, Abdullah anak Abdul Muttalib, Abdul Muttalib anak Hasim. Nabi lo bertanya lagi, kayaknya adiknya sedang tangango tu, engkau siapa? Ana Buraidah bin Hasim. Kampung di mana? Kampung di Syria. Nabi tanya oleh tu pak. Kakek ambo yo bercerita dulu, ayahnya berbini di Syria. Namanya Hasim. Ya kan? Kiranya engkau anaknya. Jadi engkau paman saya. Walaupun engkau lebih muda dari saya, tapi rendah bilang-bilang disuruhi, tinggi laki kanyi dilompei, menyuruh bungkuk melompek patah. Pandai lo Nabi pepatah Minang. Kaum muslimin, ya kan? Engkau apa tujuannya mengepung saya? Saya akan bunuh engkau Muhammad. Karena saya sudah mendapat upah yang besar dan seluruh anak buah saya ini sudah menerima. Akhirnya ambolah di kapuang. Engkau 75 orang. Abu Nuh lambo kecil Nabi. Ya kan? Apa kata Buraidah bin Hasim? Dia menangis. Muhammad, untung ambo bertanya tadi. Kalau ambo nak bertanya itulah tabunuh je cucu ambo. Berarti ambo gapuk membuang lama, cadik membuang kawan. Rugi ambo. Kini ambo bangga cucu ambo jadi rasul. Ndak jadi ambo bunuh engkau dah. Tu balai kata Nabi, ambo ingin masuk Islam. Jadi kekuasaan pak di tangan Allah, bukan di tangan orang bagak, bukan di tangan sia saja. Kekuasaan di tangan Allah. Dari nak membunuh ingin masuk Islam, langsung dia bersyahadat. Tu kawan engkau nan 7 pelampe orang ko nyolah menerima upah banyak. Ambo tanya lu, nan biasanya taat sekambo mah. Kawan-kawan, iyo Pak Buraidah, iko orang nan kita kapuang ko, orang nan kita bunuh mana. Tapi setelah terjadi dialog antara saya dengan dia, ternyata dia cucu saya. Saya tidak jadi membunuh dia. Saya sudah masuk Islam. Kawan-kawan kecik Buraidah kok. Oke bos. Akhirnya sadonya masuk Islam. Kini pertanyaan ambo ke Pak Ibu, 75 orang Allah bisa untuk jamaah Jumat. Allah hari Jumat ketika tu maka tiba perintah dari Allah untuk Jumat pertama. Orang tadi tu lu pandai salat lah Pak. Adi suruh saya dan Nabi rukuk tagak meniru Nabi. Maka dimulailah di sana membangun masjid. Tonggaknya dari batang korma, kasaunya dari palapa korma, atoknya daun korma. Nabi berkhutbah dia tunggu korma. Sekarang masjid itu saya dalam setahun ini 2 kali pergi umrah. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang terhormat, setiap tahun masjid Kuba itu dipugar. Jadi sampai tinggal tu awak tinggal tu anan terfikir di orang Islam Allah ada masjid sinan. Ya kan? Akhirnya ada donator tunggal. Nyobuan musaji di negara awak, kampungnya di Padang. Kalau indak yo di ramian salat berjamaah, ambo nantakui kok nyokutu awak di Allah. Lain tadanga dapat nanti ngasih ko tu. Ambo jauh dari Padang ada musaji ambo untuk berjamaah.
Ya kan? Atunya. Perjalanan Isra Nabi dari mana? Minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Jadi orang Islam ini perjalanannya harus dari masjid ke masjid. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Kalau perjalanan Isra Mi'raj itu dulu minal lapau ilal lapau, atau gagal Pak? Tak jadi Nabi sampai ke Telangi. Ya kan? Jadi masjid itu pertama untuk beribadah, kedua untuk musyawarah. Dahulu alun musaji namanya di Minang saji ke Pak. Surau Gadang. Surau itu dari kata-kata dari Al-Quran. Wa amruhum syura bainahum. Jadi masjid itu tempat memusyawarahkan segala kegiatan-kegiatan yang ada di kampung itu. Ada orang Minang kok capek menerima Islam, surau itu nyubah jadi surau. Kalau musala surau, kalau musaji surau Gadang. Jadi bukan untuk salat saja, untuk kegiatan-kegiatan positif yang bernuansa Islam. Tapi kalau randai jo tari piring tak boleh Pak. Itu kan budaya Pak jo, anak boleh dalam saji. Jadi untuk memusyawarahkan bagaimana problem negeri kita. Ya kan? Ibu-ibu dan bapak-bapak kaum muslimin yang terhormat, setelah Nabi salat Jumat di Masjid Quba itu, berdatanganlah orang dari Madinah membaca salawat. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Sudah salat Pak, berkumandang salawat dari siapa? Dari orang Islam Madinah. Maka Nabi menyebut orang Islam Madinah itu orang Ansar, orang nan manolong. Ya kan? Kini ditimpe, ya kan? Nyotolong dek Pak Zamzami membangunkan musaji. Jadi orang yang membangun masjid, membangun rumah tahfiz, membangun pesantren, itu penolong agama Allah. Orang yang modeko kok Pak, ndak ada yang jatuh miskin loh Pak. Mau cerita lo orang lain seketik boleh. Ada tukang miso di Palinggam Padang, miso bajojo Pak, tu nya pakai lonceng. Tahun 85 ambolah jadi mau balik, anyo manggale miso tu malam, datang ke rumah-rumah orang, anyo gua lonceng tu, miso je. Anta di ma kapandaian dapet dinyo, bisa nyo membuat bumbu. Dijual bumbu, kalau aku baraboy orang membeli. Tapi dia setiap hari menjual miso tu tetap ada bara labonyo saketeknyo tabuangan untuk membantu fakir miskin. Ya kan? Akhirnya para jemaah bumbunya kok semakin laku sampai ke Brunei, sampai ke Malaysia. Apitihnya lado nyobali tanah di Tunggu Hitam. Itu sekitar tahun 90-an. Nyoboe pabrik bumbu, semakin laku bumbu tu. Akhirnya dibuatnya masjid di Palinggam. Nama musaji itu dulu Surau Buluh. Ya kan? Nyotu kabih musaji itu sadonya. Tapi dia tidak menyerahkan uang kepada masyarakat. Atau nyobali bahan, nyobao tukang dari kampungnya di Jawa.
2 bulan masjid itu selesai dengan biaya 6 miliar tahun 90-an. Namanya Masjid Amal. Lai bansainya indak bertambah kayu. Turnyo rehab lo Masjid Raya Pasar Gadang. Kalau tasenya ke dia pak tanyalah kepada masuk bayi. Ustaz Istawardi cerita kuat. Masjid Raya Pasar Gadang tu itu ndak ditukar habis sebab masjid itu rancak. Nyo rehab akhirnya semakin rancak. Ya kan? Abilo pitih 2 miliar. Pailo nyo bajalan ke Pemancuangan. Tu di sekitarnya tempat tinggal je pak. Ya kan? Masjid Pemancuangan tu lausang. Kaum muslimin nyo tukar lo. Caranya mode itu nyo ndak makin pitih ke pengurus lama dah. Ya kan? Nyo bali bahan, nyo sebuah gambar apa-apa masjid tu bahannya nak dipakai. Maha murah ndak nyo hitung. Tukang nyo bawa dari Jawa. Ya kan? Salah selo Darussalam tu. Ada lu masjid cele di Palinggam, musala. Namanya musala papan. Kinilah permanen lo nyo bangun. Tapi nyoba tambah kayu jo. Kenapa begitu tu Pak Ustaz? Man zalladhi yukridullaha qardan hasanan. Barang siapa yang mau meminjamkan hartanya untuk jalan Allah. Bagi bapak dan ibu dulu yang sekolah di pesantren, yukridu itu fi'il mudhari'. Akar katanya qarada, yukridu. Apa artinya? Allah mengatakan di dalam ayat itu, orang yang mengeluarkan hartanya untuk jalan Allah, tu Allah meminjamkannya. Barahaluhnya bahasa Allah tu pak. Sebenarnya nampunya ratus ya Allah pak. Tapi kau orang nan pamurah untuk agama Allah, Allah mengaku meminjam. Bedanya kalau orang meminjam ya Allah. Kau siapa pengetahuan nambo ke pak? Kalau orang meminjam pak, banyak nan gali membayar. Kama minjam nyolunaan gigi dari lidah. Kama membayarlah tempo waktu. Tu nyo masih gali le. Kadang-kadang nyo pindah tengah malam nyo tinggal se kampung tu. Nyo catero to cigak baru banyak nan tagak dari nan duduk. Tu nyo hilang tengah malam. Hutang nak nyo bayar. Cuy itu je orang mengeredit oto, mengeredit motor pak. Kalau lah ada motor jo mobil tu di rumahnya lai, atulah nyo tarik di daler tu mak. Karena ndak nyo bayi-bayi. Cuy itu kalau manusia berhutang, akhirnya terjadi kredit macet. Jadi orang berinfak serupa Pak Zamzami kini kuah, Allah meminjam ke beliau. Nanti kanyo balik di Allah tu, ya kan? Adha'afan katsirah, lipat ganda yang banyak. Apa kalau manuka di toko gadang, orang nan awak membayar kutiko barang kolah dikemas, awak ke membayar, sampai orang membayar tu namanya kasir. Bahasa ado. Kalau di bahasa Inggris pakai C itu tulisannya C. Kasir. Tapi itu bukan bahasa Inggris, bukan bahasa Indonesia, tapi bahasa Arab. Apa itu kasir? Banyak. Jadi orang yang di kasir tu mamaci pitih pak banyak. Bahasa Arab tu pak. Jadi bahasa Arab kalau banyak jadi bahasa Indonesia. Khususnya. Khusus tu bahasa Arab. Aku nak murah naci. Kalau apa sudah salat Isya, nyoboin deh ibu kopi ginseng. Ya kan? Atau kecil pak, anang kadi kulit gobo. Itu kecil awak kan bahasa Minang tu, anang kadi kulit. Itu bahkan bukan bahasa Minang. Kata kerjanya akala. Ia kulu. Berubah jadi kata benda makulat. Artinya makanan kecil. Nyominangan di orang wak kulit. Nyo Indonesia kan di orang restoran kuliner.
asalnya dari bahasa Arab makulat. Ada cek lain. Di Bukit Tinggi Pak, kalau orang sudah duduk berselo tagaknya. Ya kan? Bah kakinya kapiaradan. Bahasa Bukit Tinggi kapiaradan pendak. Itu dari bahasa Arab. Kafir itu artinya tertutup. Dam darah. Di kalau lama basimpuh baselo kapocong kaki. Kafir dam kecil orang Arab. Ya kan? Anyo minangan di orang Bukit Tinggi. Kapiaradan. Pide orang capek membaca bakinya piradan. Itu dari bahasa Arab. Jadi bahasa nanti di akhirat bahasa Arab, di dunia bahasa nasional, internasional bahasa kami di Dharmasraya aku ndak pandai bahasa Arab. Asalah di akhirat nanti Pak otomatis lidah aku pandai bahasa Arab. Kan artinya awak lah jadi bahasa awak segini. Kama masaji. Masaji itu tempat salat kami itu. Itu dari bahasa Arab. Masjid tempat sujud. Cuma di orang awak nyubah di bahasa Minang rumah saji. Indah je salah tu, rumah tempat sujud. Jadi bapak-bapak, kalau ada kita kaum muslimin banyak rezeki dari Allah, ya kan? Kalau Pak Zamzami siko kalamboy masjid. Ada nanti petani-petani sawit ini ditakdirkan oleh Allah jadi orang kaya, bangunlah pesantren, bangunlah rumah tahfiz, bangunlah panti asuhan, jangan hotel dibangun. Kalau hotel dibangun boleh aja hotel syariah, ndak hotel tempat orang berzina dah. Kalau hotel dibangun diizinkan orang berzina di dalamnya, itu dapat dosa jariah. Kalau musaji ko pahalo jariah. Ini bapak-bapak. Ya kan? Inti cerita saya tadi, ndak ada orang pemurah yang jatuh miskin. Nan jatuh miskin tu orang penciki, Pak. Orang penciki pun ndak ke orang saja, Pak. Ke badannya ciki je. Amolah mau tanya ni piaman. Ciri-ciri orang penciki tu jo. Hari hujan payungnya kapik. Takaja ondanya igi. Kok makan gula ayamnya tapi ayam sakit. Akhirnya nyusi de bini lalu di usaji. Jadi jo bini berang ke orang kikir. Dia pak jangan kikir ke bini. Asalnya minta piti hagi saya, pijan sadonya. Iya kan? Padusi ko dari tulang bengkok, Pak. Bengkoknya ke dalam asal dia game piti wak sadonya nyuituan saya. Jadi dipikirlah untuk dunsana awak, untuk orang gaib awak kalau masih hidup. Jangan yakin sadonya. Lain terdengar Pak tu. Ambo nak madu-adu kodo maingean. Awak laki-laki ko harus ada pitih dalam dompet, Pak. Talanyo talu orang ke di pasar ko, Pak. Ya kan? Nyawa laki-laki ko Pak, bapak-bapak dan ibu-ibu para jemaah, ada biaya ndak terduga. Tapi jangan kikir dan jangan lo marabu. Orang rumah tu minta haknya. Agi belanja kini dah, bare habis, garam habis, minyak habis. Jo lapang dah dosa, ya dia. Contoh ya. Ada gen kau belanja, kau pembeli garam, kau pembeli apa? Yo nanuda gian sebatang ko namanya labi karena tamu awak banyak bulan ko. Ada lo laki-laki ko Pak lainnya lagi yo, tapi redaksinya ndak rancak. Apa cik salah dompet ko di kau minta piti panjang sama aja. Itu luko hatinya. Kok luko dipisau tampak darah. 2-3 taweh panama sanang nanindak tampak bakeh. Jo betadinnya sehat jo. Tapi luko di lidah sari ubeknya Pak. Mandanyui kau bun-ubun.
manggaga karangkayati. Di luar mungkin tak mangasan, di dalam menaruh dandam. Samo jo kain dimakan ngange. Disangko boleh buah nipah, kironyo ampe bapa sagi. Di luar lipek ndak berubah, di dalam cair tiok lagi. Padusi ko dandamnya lama pak. Misalnya lah minta maaf apa, ya kan? Atulah nyo maaf, lapak maafkan tu beko kalau 10 tahun lalu kita dengar kesalahan udah. Atu padusi ko pada dandamnya pak. Kesalahan awak 10 tahun lalu nyo kananya tu. Atu bangkonyo jangan dilupui hati padusi ko. Pak, apa kok kawa bini jelek kecil kenyo di? Jangan bini-bini seorang saya mendandam juga pak. Boleh hendak boleh tu urusan yang kedua tu pak. Nan jale awak malapor, ya kan? Ambo kawa bini jelek dia, hanyalah tahu. Kalau awak mengicu, saya nyok tahu juga. Lai kata lo dah mengicu apa bini tu apa sih awak pai raun ju ini tu? Nampak di tetangga awak dekat rumah isteri lama. Iya kan? Hanya lapor kan? Ketahuan juga. Jadi raja jujur-jujur saya. Iya kan? Sekarang kembali kita kepada balasan Allah kepada orang pemurah tadi. Curiton dan kambo curiton. Kau pak lahado dalam YouTube. Tapi ambo ingin mengulang. Mungkin tak sadonya awak menyimak YouTube kau. Tak paham mengulang. Bahawa orang pemurah tak ada yang jatuh bangkrut. Kalau tak nyobale di Allah kini nang ketipu pasti nyobale di Allah. Tak ada. Allah sudah berjanji akan dibalas fayudha'ifahu lahu adha'afan katsira. Akan dibalas dengan balasan yang banyak, yang berlipat ganda. Ada di Amerika anak umur 10 tahun masih nasibnya malang. Di umur 10 tahun tu. Ba malangnya ayahnya meninggal jarak 5 minit saja induknya. 5 menit sudah ayah meninggal induknya, mamanya. Tapi anak kolah taat beragama Islam. Namanya Hewer Keli. Kata induknya kayaknya Hewer Keli. Yo. Kalau meninggal kami warisan tak ada dona. Cuma biaya untuk membeli makanan ada untuk setahun. Kalau lebih itu kerajo ya nak. Tak boleh minta-minta. Orang yang minta-minta akan hadir di akhirat dengan wajah tanpa daging. Apalah mencuba menggali kubur, tak kali kubur lama, dapat kepala. Apa bentuknya tengkurak orang yang dapat dalam kubur tu? Matonya tak buka, rupa ronggo mato kau gadang. Atau giginya nampak, tulangnya sebelah keliak. Ya kan? Itu jadi lambang horor di orang. Mode itu orang yang tak cacat tubuhnya di dunia ko, pi kerajonya minta-minta. Di akhirat nanti wajahnya ndak badagiang sama jo tangkurak dapat di kubur tadi. Apakah ngerinya? Orang minta-minta di zaman modern ko ndak orang miskin sudah pak. Minta proyek, minta pangkat. Kan? Itu bapak-bapak itu. Atau jadi orang minta-minta tu tidak orang bansai saja. Banyak orang nala lumayan kayonya masih minta. Jadi lah setahun sudah ayahnya meninggal, lah habis pitih pembeli makanan. Nan kampung tengah kau bisa ditahan kecuali kalau awak berniat puasa. Tapi kalau anda berniat puasa bisa paniang lah dia pak. Ya kan? Tak tahan ni nyoda. Katanya ya Allah, berilah saya sekali ini kesempatan daripada ambo mencilok ya Allah, lebih rancak ambo meminta. Nampak dia kadai, kadai tu ada rumah. Di kadai tak ada orang menunggu. Nyok ketuk pintu. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam. Keluar anak padusi 2 tahun di bawahnya. Akaba bang, anak bisa awak bantu kecil anak padusi itu. Takkan apa sana maknya balik, nyo kan meminta apa? Minta kue, tapi dek takkan apa sana maknya. Katanya ndak ada dia. Abang salah ketuk tadi mah. Tapi anak tu arif. Bang, abang jangan bohong lo jawab. Awak lihat muka abang pucet, lutut abang marete, abang kelaparan kan? Jadi dalam hidup arif tu nam perlu pak asisten. Ya kan? Ambo kalau ada orang mencelik-celik jam sedang ambo mengaji ko pak, mau berhenti saja. Tandolah bosannya tu itu jamnya tu celik jawab tu. Jangan dicalik jam dah. Sudah cerita ko awak berhenti lah. Ya kan? Nyo ambil dia anak ko roti bakar ke belakang. Sudah tua ye susu kambing bang makanlah je. Dia orang ko manggaleh ewar keli ko bertanya lo berasa porsi ko dia pada piti nak do tu. Ndak membali ya bang do ko sedekah awak. Rezeki banyak untuk kami nyagi ada Allah. Siko salah abang makan lai sebelum abang dapat kerajo. Dapat abang kerajo siko salah tinggal jo kami. Lai kan 10 hari nyo senan pak. Dapat dinyo mande hangke. Mande hangke ko kayo elok nyo bau. Nyo sekolah ni mande hangke. Ewor keli tu tak nyo tak minyak betu dia ngean langsung jalan. Ada utak orang ku tak talu apa dia ngean bakunya. Kaum muslimin 16 tahun kemudian jadi dokter spesialis penyakit dalam. Dek kepiawaiannya karajo rajin jujur dipicayo jadi direktur utama rumah sakit kanker. Anak umur 8 tahun tadi itulah gadis loh. Malang lo nasibnya sementara pak dapat kanker payudara lah stadium mampe. Anak gadis itu dirujuk bau be ke rumah sakit kanker kau. Ternyata ewar kali ini tidak lupa ya Allah yang sakit berat ini adalah anak yang membantu anak yatim 16 tahun yang lalu dengan roti dan susu kambing. Penyakitnya kau babayo ya Allah. Tapi de engkau tidak ada susah. Kami para dokter hanya dengan ilmu yang kau berikan. Obat tidak menyembuhkan, dokter tidak hebat. Alhamdulillah dengan bantuan Allah, akhirnya 5 bulan anak tu sehat. Dokter kau selalu salat istikharah, salat tobat, salat tahajud, salat witir, sehat anak kau. Tapi ketika kamu bayi menangis, piti tak ada. Orang tua lah bangkrut, menangis. Sedang menangis itu terdengar suara di belakang. Adinda, jangan menangis. Engkau lupa dengan saya tak pernah lupa denganmu. Kamu adalah orang dermawan yang memberi makan anak yatim 16 tahun yang lalu. Anak yatim itu saya. Sekarang engkau dibalas oleh Allah. Kamu tidak bayar lagi. Tak jadinya membayar tu pak. Atu orang pemurah. Anaknya lagi susu kambing joroti. Apa lagi kalau membuat pesantren, membuat musaji. Abaralah kira-kira balasan Allah. Jadi kita ikutilah jejak-jejak orang dermawan supaya kaum muslimin rezeki berlipat kan. Sampai sinan saya ceritanya Ustaz, enggak. Kira anak gadis itulah sehat, tak tanggung rancaknya. Abunya mayang taure, bibi tipi hasam saule, iduangnya coda suntungga, dagunya labah tagantuang, tumiknya cota dua buruang, batihnya bak barui padi. Pinggunya nak lihat kecil. Karena hati dokter ko kayaknya, dokter ko dek dokter taat, tak mau hanya pacaran no. Langsung saya nyolamar ke bininya. Nyolamar jawab bahasa Inggris. Tak dapat dembo. Dipindah saya ke bahasa Minang.
Akalo jo bahasa Minang babunyinya. Bala buah kapa di muaro, sare muatan buah kopi, menompang pulau toke cangke, kapa datang dari Padang. Dari mato asamulonyo dia. Kinilah jatuh ke dalam hati, tapuak ko indah adik balik, alamai udah rindu seorang. Kanyo kanai natinya tu. Bu, boleh boya bertanya cie. Ibu sudah sakit balik. Baru be sehat, indak membaik. Kini dokter tu kanai hati ke ibu, nyolamar ke bininya, ibu tulak. Nyo ganteng lo, taat lo beribadah, ibu tulak. Yo itu. Kalau ditolak tu memutah lansik si junjung. Ya kan? Lansik si junjung ko jaleh manih kita buang. Salah awak. Nyo tarimo dia anak gadi ko nyo balik lo pantun tu jo bahasa Inggris. Ndak lo dapat diden. Dipindah se ka bahasa Minang. Kapa ketek di lamun nombak. Kapa nak datang di Bengkulu. Dek riak tiba di tapi. Sampailah juo ke Subarang. Pandai wana abang menembak. Menembak indak jo piluru. Karena sabalah jantung hati. Iman di dado digoncangnya bang. Nyo tambah jo bahasa Indonesia. Bang, hatiku dalam hatimu. Wah itu keadaan. Kalau itu kalah kelop tu. Nyo nampaya bercinta kau itu. Dah ada respon dek kawan salah. Ya kan? Dah ada. Akhirnya orang itu menikah jadi suami istri. Dah ke rumahnya kaum muslimin ada panti asuhan belum siap. Maka dia siapkan berdua. Jadi ini untuk memotivasi kita mengeluarkan harta untuk jalan Allah. Mudah-mudahan ambo doakan masyarakat Darmasraya subur sesawitnya, banyak buahnya, maha aragonya, balipe gando untuangnya, setia bininya. Ndak balaki bininya, bini ndak babini lakinya jelai. Tetap menjadi pasangan kakek nenek yang setia. Dijadikan anaknya yang perempuan anak salehah, yang laki-laki jadi anak saleh. Darmasraya ini sayo sakato selawa. Ambo tanyo jo orang gae, ya kan? Bamangko Darmasraya namanya kabupaten ko. Di siko ada udah, ada emas. Ya kan? Kamanya orang Teran juga. Tu emas tu. Ya kan? Orang Sumatera Barat dah supaya lidah ko jan patah menyebut ditambah jo Darmasraya. Tu Pak. Acu itu jo kalau apa di Pawaang orang Jemberang kamang tadi. Jemberang itu angku asal itu. Kamangku tadi. Di orang Kota Gajah jalan angkunya kan? Nah, itulah bapak-bapak ceramah kita siang ini. Kita doakan pimpinan-pimpinan kita ini berbadan sehat dan diberikan oleh Allah hidayah untuk membimbing Darmasraya ke depan. Semoga pelantikan kepala daerah seluruh Indonesia kita doakan sukses. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti gasiko na manang kayo. Capek selagi yang binti kemari. Untuk capek sudah saja orang kerancangan alat sudah. Ya. Macam. Ibu-ibu nak datang sini, ada tak nama galame? Kalau ada masuk aja lah ke ketidian. Mereka sudah tarawih, mereka akhirnya kepak pengurus. Mati ibu tengah malam, mereka
Anulah tagihan kemari. Lah tabau mati namanya. Tapi kalau di tangan awak, ya kan, awak dimandiin orang kan nyoba kayo, dia mau nyoba bagian kemari. Enggak. Ikut untuk awak saja. Kecil nak. Lah, jadi nama galang you lah kecil deh. Buka galang tu bagian kepak kurus. Itu istiqamah awak jeriman. Karena alat toko barang menempe di badan awak. Ya kan? Nanlah jale itu kalau nanti makan tu jale tak. Jadi darah dia. Nanti faal untuk simpanan akhirat. Nanti barang kasbah ame nama tayi perak nama kilo di dalam kaleng dalam hari tu nanti jale punya waktu. Belum jelas. Cuma kita menyimpannya. Jangan main domino je sudah sampai tarawih kau. Iya kan? Pacalian ke cucu awak seorang yang rajin baca Quran. Karena Al-Quran itu tidak sembarang kitab. Dia petunjuk dan dia obat. Dan ayat pertama turun Iqra. Iqra itu apa? Bacalah. Kalau kita baca alam takambang jadi guru, ibu-ibu dan bapak-bapak, itu akan semakin sadar kita. Ya kan? Di dalam Al-Quran itu kan banyak cerita-cerita alam takambang. Nyo cerita di Allah samui, nyo cerita di Allah labah, nyo cerita di Allah ikan, nyo ceritakan di Allah anjing. Ada cerita anjing dalam Quran, ada dalam surah Al-A'raf. Orang kafir itu kal kilak kecil, sama jo anjing. Ba anjing tu kalau nyo istirahat lidahnya tahu lua, lalu lidah tahu lua, balari. Jadi orang kafir kau pak, tidak ada bersyukur ke Allah, kapayahan setarui. Kalau lekayo menentu sultan pelindi je, agar lawan saya setan milih je. Ibu sudahkah kita mengatur diri dengan Al-Quran? Kaum muslimin, bapak-bapak, bulan puasa ko AGC Al-Quran kawan. Atau di luar puasa, atau selama-lamanya. Sebab peraturan Al-Quran itu tidak untuk bulan puasa saja. Ya kan? Untuk selama-lamanya. Karena tidak ada kitab yang akan turun lagi. Dan Al-Quran sudah menyempurnakan yang kurang dari kitab-kitab yang berlalu. Allah menjamin kitab yang berlalu bisa diubah-ubah orang. Iya kan? Al-Quran tidak akan pernah bisa. Pasti ketahuan. Kenapa? Allah sudah mendahuluinya dengan ayat wa innahu lahafizun. Saya akan memelihara Al-Quran itu. Ada melalui mulut hafiz, ya kan? Ada bermacam-macam. Semakin banyak orang menghafal Al-Quran, Pak, tuntaknya pintar kan? Sebelah kanan tuntaknya jalan hafalan-hafalan. Ya kan? Kelas itu sangat sulit. Misalnya ibu-ibu mau undang orang beralik, ndak datangnya, ya kan? Kecewa. 6 kali anak uni itu beralik ambo datang tarui. Itu rancak-rancak kado. Kini sekali kau mengundang tak datang. Hilang palo ibu nanam tadi. Karena ibu toko melihat. Lain terang ada ibu tu. Matanya. Jadi jangan dibaca itu tidak datangnya mungkin ada halangan. Iya kan? Kau tidak di dalam Islam Pak, itu merupakan hak dari orang yang mengundang. Iya kan? Apa? Wa ijabatud dakwah, mengabulkan undangan, tapi nyo tidak bisa datang tu ke baca Pak. Jangan di toko awak pergi balik ke rumahnya lah 6 kali tu. Ada sabuk lo ke orang lain. Setiapnya mau undang balik mau datang, mati bu kini tidak datang keleratan. Dah ada keikhlasan lagi.
Ajan tajadi lo de orang batanam gambie, jotoke gambie nalah kayo-kayo. Bagian pitih tu deh. Kok mau undang ustad gadangan amplopnya seketik. Ya, rasaki itu dibagi. Ya kan? Bekonyo punahan di Allah gambie tu. Ya kan? Ajawi nam banyak tu bi mati zadon. Nah ini bapak-bapak itu. Itu yo nanambo kecil tu mah. Ya kan? Boleh galak tapi besok amalan. Ya kan? Kalau indah di Allah SWT bihannya Pak. Di zaman Nabi Musa ada orang kayo namanya Qarun. Sampai kini Pak, ndak ada orang sakayo Qarun tu. Bilik kamar untuk menyimpan gudang haratonya itu 20 hiku untuk membawa anak kunci gudang tu. 20 hiku untuk membawa anak kunci gudang haratonya. Dalam hitungan detik harta karun itu anyelok ke dalam tanah. Pak tanyo ambo kini tu bara baju ustad nanambo pakai kini ko. Di rumah ado. Tiap tahun ustad ko dibaliin orang maju Pak. Terus musaji itu kaum muslimin yang terhormat tukang jahit. Nama tempat menjahitnya pi cancang namanya. Ya kan? Mengaji maksudnya uku baju cik buya cik. Jadi buya ko banyak dalam tiap hari itu pargu atau pargu paragi orang. Makan dia ge orang, tetan dua dia ge orang, nasi goreng dia ge orang, baju dia ge orang. Kain sarung panu ada paragi orang deh. Yang menggerakkan siapa? Allah, ya kan? Balian ustaz tu baju, boleh bertukar-tukar bajunya mengaji. Ini bapak-bapak ibu, ya kan? Atau ada orang menelepon tadi, ustaz singgah ke kedai hari Sabtu ya, ada dasar baju untuk ustaz. Ada lo telepon tadi Pak. Nanti ada sampai kini orang jambu mencari yang dini. Ya kan? Padahal bini yang boleh 5 tahun mati. Ini bapak. Aduh seorangnya. Adik selengkang kau bakal apa kena orang.